Pelan tapi pasti akhirnya Kisuta, Pranayam dan Ayu Wandira sudah memasuki kawasan Padepokan Puncara Agni. Beberapa orang yang berada di gardu induk mengenal Kisuta sehingga tanpa ada halangan apapun mereka masuk ke pondok utama. Di dalam ruangan tersebut, Ki Mertaka terlihat sedang berbincang dengan para murid seagamanya. Setelah seseorang mengumumkan kehadiran Kisuta, Ki Mertaka langsung menyambut kedatangan Kisuta bersama dua orang temannya yang tak lain adalah Pranayam dan Ayu Wandira. "Selamat datang Adisuta. Apa kabar Paman Resi Rengga?" tanya Ki Mertaka saat mereka sudah duduk di dalam kamar. "Ayah dalam keadaan baik-baik saja Pak. Oh ya, perkenalkan teman seperjalanan saya. Ini Pranjam dan ini putrinya Nini Wanda," kata Suta sambil menunjuk Pranayam dan Ayu Wandira dengan hormat. Ki Pranjam adalah seorang dukun di daerah perbukitan Ayudawara. Dia ingin mencari obat di sini. "Jika Tuan Mertaka tidak keberatan memberikan tumpangan selama beberapa hari di sini," kata Ki Suta dengan senyum. "Benarkah Ki Pranjam berasal dari Ayuwadara?" tanya Ki Mertaka. "Demikian Tuan," jawab Pranayam yang demi Puncara Agni menggunakan nama Pranjam, sedangkan Ayu Wandira menggunakan nama Wanda. Ki Mertaka memperhatikan Pranayam dengan seksama. Dahinya berkerut tanda ada sesuatu yang membuat hatinya bertanya-tanya dari wujudnya. Menurut para prajurit di pemukiman Pajarakan, orang yang membawa Gusti Putri Lata Manjari adalah seseorang yang berlengan satu, lalu ke Bukit Ayuwadara dan ke lereng Gunung Lejar. Sayangnya prajurit itu dibunuh. Jika dia masih hidup dia akan tahu orang itu. Tapi oke, saya harus mengawasi orang ini, membatin Ki Mertaka. "Baiklah Ki Pranjam dan Nini Wanda, tentu saja itu oke. Beberapa hari di sini, saya akan meminta beberapa siswa untuk menyiapkan tempat untuk Aki dan Nini selama di sini," kata Ki Mertaka sambil tersenyum. "Terima kasih Tuan Mertaka," jawab Pranyam dengan membalas senyuman Ki Mertaka. "Saya sebenarnya ingin melihat kondisi Kakang Seta." Menurut siswa yang mengikuti Kakang Seta beberapa hari yang lalu bahwa Kakang Seta terluka dan dibawa ke Puncara Agni, sela Ki Suta. "Benar Adisuta, beberapa hari yang lalu Adiseta cedera dan berada di padepokan ini. Tapi alhamdulillah kondisinya membaik meski harus istirahat lagi," kata Ki Mertaka. Diperlakukan, Pranayam dan Ayu Wandira juga diperbolehkan masuk ke gubuk salah satu mahasiswa yang sedang bekerja di luar. Untuk sementara mereka menempati gubuk itu. Sementara itu Kamandanu dan Jambu Nada yang sudah berada di hutan alas larang berniat segera menuju padepokan Sekarwangi. Kamandanu berniat menemui Ki Resi Rengga dan Ki Suta yang sudah mereka kenal baik. Namun mereka tidak menyadari bahwa Kerling Seta telah diketahui bahwa mereka berasal dari Majapahit. "Tunggu Nada, ayah mendengar suara kuda," kata Kamandanu yang menghentikan langkahnya. "Kita harus memanjat pohon untuk melihat siapa kelompoknya," jawab Jambu Nada. Kamandanu mengangguk pelan. Lalu dengan sekali tarikan tubuh mereka melayang ke atas pohon yang tampak rimbun. Mata mereka langsung melihat dari kejauhan rombongan kecil akan segera menyeberang jalan. "Bukankah itu Pragolopati ayah Nada sejati? Dia membawa seorang gadis," kata Kamandanu dengan tatapan mata yang tak lepas dari pasukan berkuda. "Apakah gadis yang dibawanya juga gadis pertunjukan ayah?" tanya Jambu Nada dengan raut muka marah. "Mungkin Nada, lakukan apa yang menurutmu baik," jawab komandanmu sambil melihat Jambu Nada. Guava mengangguk pelan. Lalu ia segera mengikatkan kain itu di sekitar wajahnya, hingga hanya bagian atas yang terlihat. Kali berikutnya tubuhnya segera turun dengan lembut dan berdiri tepat di jalan yang akan dilalui Pragolapati. Pragolapati terkejut melihat kehadiran seseorang yang berdiri tegak di tengah jalan yang akan mereka lewati. Segera setelah dia menarik kekang kudanya dan menghentikan kuda hitam tebal itu. "Hei Kisanak, apa kau mau diremukkan oleh kaki kudaku?" bentak Pragolapati tidak jawab. Jambu Nada terdiam, wajahnya sedikit terkejut saat mengetahui siapa gadis itu. Membawa Pragolopati bukan Puspita putri dari Nyai Tantina yang artinya putri dari ketua Padepoka Puncara Agni. Aneh kenapa Pragolapati seolah-olah mengolok-olok Puspita sehingga Puspita harus dibuat seperti itu, membatin Jambu Nada sambil melihat Puspita yang terbaring lemah.
Pragolapati lebih terkejut dengan apa yang dilakukan orang di depannya. Tanpa menyadari bahwa tubuh Puspita berada di pelukannya, begitu cepat gerakannya melompat kemudian mengambil tubuh Puspita yang terbaring lemah di pelukannya, lalu melompat ringan ke arah pepohonan yang rimbun. Kasar, cari orang itu untuk mencari di hutan ini, seru Pragolapati yang merasa tersesat. Pragolapati kemudian melompat dari kudanya dan bergegas menuju orang yang telah membawa Puspita. Namun dengan marah pemuda itu menggertakkan giginya untuk menahan perasaan yang memancar di hatinya. Bajingan, dengan susah payah aku membawa Nini Puspita ke hutan ini. 2 hari 2 malam aku berkuda, tapi setelah sedikit lagi aku harus menerima kenyataan pahit ini, geram Pragolapati. Bagaimana ini Pak? Kami sudah mencarinya di berbagai sudut hutan tapi tidak kami temukan Nini Puspita, kata seorang mahasiswi padepokan yang terlihat terengah-engah. Kami pergi ke padepokan. Ini kami laporkan dulu ke Tuan Mertaka. Setelah itu kami melanjutkan pencarian, seru Pragolapati dengan wajah memerah menoleh dan menuju ke tempat kudanya ditinggalkan. Sementara itu, Jambunada dengan cepat memasuki hutan, berkelebat di antara pohon yang satu dengan yang lain. Tidak jauh darinya, Kamandanu terus mengikuti arah di mana Jambunada mengepung Puspita. Tak lama kemudian Jambunada langsung turun dan menginjakan kaki tepat di atas pohon yang tampak rimbun. Isen, bukankah itu Puspita, nada kata Kamandanu setelah melihat Jambunada merebahkan tubuh Puspita yang tak sadarkan diri. Benar ayah. Oleh karena itu saya ingin mendapatkan kejelasan mengapa dia bisa bersama Pragolapati dalam situasi seperti ini, kata Jambunada sambil menyentuh beberapa sendi tubuh Puspita untuk membuka aliran darahnya. Apakah kita akan ke Sekar Wangi ayah? Tanya Jambunada yang duduk di sebelah Puspita yang masih lemas. Kita tunggu Puspita siuman, kata Kamandanu. Setelah menunggu lama, tubuh Puspita terlihat bergerak. Suara keluhan terdengar serak dari bibirnya. Jambunada segera mengambil air dari batang bambu lalu menuangkannya ke daun. Perlahan air masuk ke mulut Puspita. Puspita merasa kedinginan dan mencairkan dahaga yang menghalanginya. Setelah dirasa cukup pelan, gadis cantik itu membuka matanya. Begitu wajahnya menunjukkan keterkejutannya. Begitu dekat dengan wajah itu, Puspita mencoba untuk bangun tetapi persendiannya terasa sangat lemah sehingga dia akhirnya pasrah berbaring sambil mencoba menebak apakah ini benar-benar kenyataan. Apakah aku sedang bermimpi, kata Puspita mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Kenapa kau pikir ini mimpi? Mungkin karena tidurmu terlalu lama, jawab Jambunada sambil tersenyum. Baring saja dulu endok, biar sendimu pulih dan aliran darahmu kembali lancar, sela Kamandanu. Puspita menatap Kamandanu dan Jambunada bergantian dengan wajah bertanya. Jambunada merasa kasihan melihat gadis itu tampak bingung dengan Jambunada yang dengan lembut memegang lengan gadis itu. Anda tidak memimpikannya Puspita. Lihat apakah Anda lupa tentang saya, dan itu ayah saya. Mengapa Anda bisa dengan Pragolapati, kata Jambunada sambil tersenyum. Puspita tergagap saat tangan Jambunada menyentuh lengannya. Darahnya mendesis, terasa hangat di sekitar wajahnya. Kakang, nada, seru Puspita. Tidak tahu kekuatan apa yang membuatnya terbangun dan tanpa sadar memeluk Jambunada. Begitu eratnya seolah tidak akan pernah melepaskannya lagi. Air matanya langsung membanjiri pipinya yang basah. Guava, nada sempat gugup dengan apa yang dilakukan Puspita secara tiba-tiba. Namun akhirnya ia membiarkan gadis itu menangis sambil mengelus lembut rambut Puspita seolah-olah untuk menenangkan hatinya. Untuk beberapa saat, keheningan menyelimuti tempat itu, seolah Puspita buru-buru melepaskan pelukannya dan membungkuk dalam diam. Dadanya tampak naik turun mencoba menenangkan perasaannya yang mengembang. Perasaan yang mengungkapkan ketidakpercayaan itu nyata dan nyata. Puspita yang tampak putus asa akan menemukan Jambunada, namun saat itulah dengan matanya sendiri ia melihat orang yang selama ini ia cari ada di depan matanya. Maukah kau menceritakan apa yang terjadi padamu Puspita? Tanya Jambunada lembut. Jangan paksa nada dulu, mungkin Puspita masih belum sadar dengan apa yang terjadi. Kamandanu tersenyum pada Puspita. Tidak paman,
Saya sangat sadar dengan apa yang telah terjadi pada saya, jawab Puspita pelan seolah berbicara pada dirinya sendiri. Sesaat gadis itu terdiam, mendesah seolah mengingat apa yang terjadi padanya selama ini. Perlahan, Puspita menceritakan bahwa sejak Kamandanu dan Jambu Nada meninggalkan Sekarwangi, ia diserahkan oleh Ki Kerling Seta kepada ayahnya, Ki Mertaka. Kemudian dengan perasaan bimbang memutuskan untuk meninggalkan pertapaan mengikuti Jambu Nada di ibu kota. Namun karena tidak berhasil masuk keraton, akhirnya dengan bantuan seorang dokter di ibu kota Puspita pergi ke penampihan dengan harapan dapat menguasai ilmu silat. Obat kemudian bekerja di istana serta dapat menemukan jambu, hingga dalam perjalanan bertemu dengan Pragolopati saat meninggalkan penampihan menuju ibu kota. Kamandanu dan Jambu Nada mendengarkan dengan seksama apa yang dikatakan Puspita. Jambu Nada sepertinya penuh rasa iba mendengarkan nasib yang dialami Puspita. Apalagi hanya mencari dirinya sendiri, gadis yang tak kunjung keluar dari hutan alas larang dengan susah payah mencari jejaknya hingga takdir mempertemukannya dengan neneknya di penampihan. Jambu Nada merasa sangat bersalah pada gadis tersebut. Ia tidak menyangka jika Puspita nekat meninggalkan padepokan dengan harapan bisa bertemu dengannya di ibu kota. Padahal saat itu Jambu Nada mengatakan akan menjadi dokter di istana karena menyamar untuk mendapatkan informasi tentang pertapaan Puncara Agni dari Puspita. Maafkan aku Puspita, tanda merek dagang, itulah kata-kata yang keluar dari bibir Jambu Nada. Dengan rasa bersalah yang membuncah, Anda tidak perlu meminta maaf kakak. Saya mencari Anda karena tidak ada orang lain yang bisa saya mintai bantuan. Hanya ibu satu-satunya yang mengerti saya. Tetapi ibu tidak bisa berbuat banyak karena hanya itu harapanku padamu kakang, jawab Puspita, masih menunduk. Bukan karena itu saya meminta maaf kepada Puspita. Tapi syukurlah kamu bertemu dengan nenek putri. Dia adalah nenekku, ibu dari ibuku Sakawuni. Sebenarnya aku tidak pernah ingin bekerja sebagai dokter di istana. Aku berkata demikian agar kamu percaya bahwa aku memang seorang dokter. Jadi kamu melakukannya tidak curiga. Aku bertanya-tanya tentang padepokanmu, kata Jambu Nada lembut dengan sorot matanya yang merasa sangat bersalah pada gadis itu. Puspita terkejut mendengar bahwa Dewi Tunjung Biru adalah nenek dari Jambu Nada. Namun ia lebih terkejut lagi ketika Jambu Nada mengatakan bahwa ia tidak ingin bercita-cita menjadi dokter karena sudah tertanam dalam hatinya bahwa Jambu Nada telah menjadi seorang dokter di sana. Bagaikan mendengar suara guntur di tengah terik matahari, ia hanya digunakan sebagai alat untuk menyelidiki pertapaannya sendiri. Dengan wajah pucat gadis itu tak mampu berkata-kata, air mata mengalir begitu deras di antara kedua matanya yang muncul dengan tatapan tak percaya. Hatinya terasa panas. Dengan tatapan tajam ia menatap Jambu Nada yang telah berjongkok di depannya. Luapkanlah marahmu Puspita. Mungkin sampai aku mati pun tidak akan menghapus salahku padamu, kata Jambu Nada dengan tetap menunduk. Kamandanu terdiam berdiri melihat apa yang terjadi hanya di sana. Dia pun tidak menyangka jika Puspita mencari Jambu Nada di kota raja, yang sebenarnya hanya ada di alasan selama mencari informasi tentang padepokan Puncara Agni. Tiba-tiba amarah Puspita meledak. Ia tidak terima hanya dijadikan alat untuk meluruskan apa yang dicari Jambu Nada. Bahkan ia membuat dirinya menaruh harapan besar pada Jambu Nada. Dengan perasaan marah yang membengkak, sikunya sempat melayang dan tepat sasaran. Pelipis Jambu Nada yang terkena ditusuk dari belakang. Puspita tidak berhenti sampai di situ saja. Geram, kakinya menyodok perut Jambu Nada. Ia melakukannya berulang-ulang. Tangannya juga memainkan seluruh tubuh Jambu Nada. Itu menjadi incaran lembut tangan dan kaki Puspita. Jambu Nada tampak tidak melawan sama sekali. Darah mengucur dari bibirnya. Seluruh kekuatan yang tertanam di tubuhnya seolah tertumpah hanya untuk menerima apa yang telah dilakukan Puspita padanya. Hei Jambu Nada, ayo lawan aku. Jangan diam saja. Apa menurutmu diam bisa menghilangkan sakit hatiku? Teriak Puspita dengan mata tajam menatap Jambu Nada. Tak ada jawaban. Hanya sorot mata Jambu Nada yang terlihat pasrah. Yah, jangan salahkan aku jika kau terluka, teriak Puspita lagi. Segera tangannya terulur, lalu naik ke dahinya.
Selanjutnya tubuhnya dibalut sinar kemerahan. "Tanda merek dagang terima jambu nada," seru Puspita lalu melompat dan ke kanan dengan kedua tangan memukul dada jambu nada yang berdiri lemah. Seketika tubuh jambu nada terlempar ke belakang. Kamandanu kaget. Dia tidak menyangka jambu nada tidak menghindar atau menahan serangan berbahaya itu sama sekali. Dengan sekuat tenaga, Kamandanu memburu tubuh jambu nada yang terkulai tak sadarkan diri. Puspita kaget, wajahnya memucat begitu tubuhnya gemetar. Lututnya terasa kendor dan tak mampu lagi menahan beban tubuhnya yang terus naik. Dengan sekuat tenaga, gadis cantik itu perlahan mendekati tubuh jambu nada yang berada di pangkuan Kamandanu. Gadis itu seperti anak kecil yang kehilangan mainannya. Ia menangis dengan sendirinya. "Kakang, maafkan aku kakang," seru Puspita berhamburan di tubuh jambu nada yang masih belum sadarkan diri. "Jambu nada bukan apa-apa endok." Kamandanu, suara TM terdengar lembut dan lembut sembari tersenyum melihat Puspita yang masih tersedak jambu nada. Puspita menoleh ke arah Kamandanu dengan tatapan kasihan. "Benarkah paman, kakang jambu nada baik-baik saja?" tanya Puspita. Kamandanu hanya mengangguk pelan. Tak lama kemudian, tubuh jambu nada bergerak. "Tanda merek dagang maafkan aku Puspita," kata jambu nada dengan suara rendah. "Kakak, apa kau baik-baik saja kakak?" kata Puspita dengan wajah cemas. Perlahan jambu nada membuka matanya, tersenyum pada gadis yang duduk di depannya. Darah yang mengalir di sela-sela bibirnya sudah mengering. Hanya saja tubuh jambu nada masih lemas setelah dipukul Puspita. Jambu nada segera duduk untuk membantu Kamandanu. Selanjutnya tangannya terkepal untuk mengatur aliran nafasnya yang terasa sedikit sesak. Tidak butuh waktu lama baginya untuk membuka matanya. Lalu dia menatap Puspita dengan lembut. Puspita langsung menunduk. Rasa marah di hatinya langsung hilang. Yang ada hanya rasa penyesalan. Dia tidak mengerti dengan perasaan ingin marah dan menghina jambu sepuasnya. Tapi hatinya sungguh merasa kasihan, menyesal dan takut kehilangan. "Sekali lagi kami mohon maaf endok. Kami melakukannya karena ada alasan yang kuat. Anda merasa perlu untuk menyampaikan alasan paman dan jambu nada. Paman melihat perbedaan pikiran antara Ki Mertaka dan Anda Puspita. Jadi Anda merasa perlu mengetahui hal ini," kata Kamandanu memecah kesunyian. Puspita terdiam dengan wajah tertunduk. Dia pasrah saja apapun alasannya. Rasanya tidak akan mengubah perasaan menyesal bercampur khawatir akan putus lagi dengan jambu nada. "Sebenarnya padepokan yang dipimpin ayahmu adalah padepokan yang memiliki peran penting dengan rencana Kadipaten untuk bersekongkol melawan Majapahit. Padepokan ayahmu adalah dalang dari konspirasi tersebut, dengan alasan bahwa pengabdian ayahmu telah lama direncanakan ini dengan teman-teman dekatnya yang tidak lain adalah ayah Adipati Sadeng sekarang. Itulah sebabnya kami memiliki rasa tanggung jawab untuk menjaga kedaulatan negara ini, salah satunya dengan meminta bantuan Anda saat itu, yang meskipun Anda melakukannya tidak sadar kami mendapat banyak informasi darimu," kata Kamandanu sambil menatap gadis cantik di depannya yang tiba-tiba menunjukkan wajah terkejut. "Oh benarkah paman? Kenapa kau tidak membohongiku?" tanya Puspita dengan perasaan yang semakin hancur. Dia ingat ibunya. Apakah ibunya tahu tentang ini? Apakah ibunya menutupinya darinya? "Tidak endok. Kami tidak akan berani mengatakan ini jika kami tidak memiliki bukti yang kuat. Coba telusuri melihat hubungan ayahmu dan Adipati yang sangat dekat, hubungan ayahmu dengan pejabat Kadipaten, juga dengan kesibukanmu. Pertapaan ayah beberapa tahun terakhir ini, mata-mata Majapahit telah kehilangan jejak tindakan Adipati yang telah dilacak. Namun yang pasti kegiatan pengkhianatan itu terus dipersiapkan oleh Adipati dan ayahmu," Kamandanu meyakinkan Puspita. Gadis cantik itu semakin lemah. Air matanya jatuh tak terkendali. "Nah paman ingin bertanya, apa yang akan Anda lakukan adalah Anda akan kembali ke ayahmu dan menceritakan kisah dari Anda atau Anda mencoba untuk menghentikan niat ayah Anda?" Kamandanu bertanya. "Saya tidak tahu Om. Saya hanya khawatir ibu saya menghadapi hal seperti ini. Paman, saya ingin bertemu ibu saya dan kemudian membawanya pergi dari pertapaan," kata Puspita dengan mata yang tiba-tiba terlihat tajam.
Jangan tempe Puspita. Itu bukan caranya. Sela jambu nada Kakang artinya membiarkan ibu ikut campur dengan apa yang dilakukan ayah, tanya Pusita cepat. Bukan maksudku Puspita. Istri seperti Tantina adalah istri yang setia dan rela berkorban untuk suaminya. Tentu ini akan memperumit keadaanmu. Nanti kita pikirkan lagi rencananya. Jika kau melakukannya tidak keberatan ikut dengan saya dan ayah saya. Semoga semua ini bisa dicegah sebelum terjadi penggumpalan darah antara Majapahit dan Sadeng yang termasuk dalam padepokan ayahmu, jawab jambu nada tegas. Sesaat Puspita terdiam dengan air mata. Jantungnya berdebar di satu sisi dia memikirkan ibunya di pertapaan. Tetapi dia juga tidak menginginkan perang yang akan melibatkan ayahnya. Apalagi dia tidak ingin pemuda itu di depan dia untuk bentrok dengan ayahnya. Perlahan gadis cantik itu menatap jambu nada. Membiarkan dirinya meyakinkan hatinya. Saat ini aku tidak tahu harus berbuat apa. Saudaraku. Ada banyak hal yang tidak aku harapkan sama sekali. Jadi aku serahkan semuanya padamu. Dari awal aku sangat ingin bertemu denganmu. Karena aku hanya mengenalmu. Selama ini aku tinggal di pertapaan, aku tidak tahu banyak tentang apa yang sebenarnya terjadi, kata Puspita dengan suara serak. Jambu biji terlihat tersenyum lega di hatinya. Baiklah. Terima kasih telah mempercayai saya Puspita. Dan saya harap Anda percaya apa yang saya lakukan untuk kebaikan kita semua, termasuk Anda. Perkataan jambu nada membuat hati Puspita sedikit tenang. Apalagi dengan kata-kata termasuk dirinya, membuat gadis cantik itu merasa percaya diri dalam tindakannya mengikuti jambu nada. Maka, setelah beberapa lama berada di hutan, Kamandanu kemudian mengajak jambu nada dan Puspita ke padepokan Sekarwangi. Kamandanu berharap bisa bertemu dengan Resi Rengga dan Kisuta. Hari mulai gelap ketika Pragolpati tiba di padepokan dan melaporkan kepada Ki Mertaka apa yang terjadi padanya. Tampaknya Ki Mertaka sangat marah. Beberapa orang seagama berkumpul. Kemudian dia memerintahkan murid-muridnya untuk memeriksa hutan untuk menemukan keberadaan Puspita yang telah dibawa pergi oleh orang-orang. Nyai Tantina yang mendengar kabar tersebut sangat terkejut. Ia khawatir dengan nasib Puspita. Ada banyak kecurigaan di hatinya tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya air mata yang keluar. Betapa tidak sakitnya dia melihat kenyataan bahwa dia satu-satunya putri memiliki nasib yang tidak pernah dia bayangkan seperti itu. Tersesat dalam pengejaran ayahnya sendiri. Dan sekarang dengan siapa? Lata Manjari yang berada di kamar Nyai Tantina berusaha menghibur wanita muda itu. Bibi tidak bisa membayangkan apa yang akan dilakukan Kakang Mertaka kepada Puspita jika dia menemukannya. Dia benar-benar kecewa dan sangat marah pada Puspita. Dan sekarang di mana dia? Dengan siapa dia? Apakah dengan kebaikan atau musuh Kakang Mertaka? Kasihan kamu Endok, suara Nyai Tantina lembut di antara tangisannya. Bibi, bagaimana jika kita berdua mencari Puspita? Bukankah menurut Kakang Pragolopati Puspita dibawa di sekitar hutan alas larang, masih di daerah kita? Jika kita bertemu biarlah Puspita bersamaku. Aku janji tidak akan serahkan pada Paman Mertaka, kata Lata Manjari sambil memeluk Nyai Tantina. Nyai Tantina melepaskan pelukannya, menatap wajah Lata Manjari seolah meminta tolong. Tapi itu akan sangat berbahaya Gusti. Situasi di luar sana sangat tidak menentu. Bibi mereka khawatir bahwa mereka adalah mata-mata Majapahit yang bisa menjebak kita, terutama Gusti Putri. Keberadaan Gusti Putri masih terus dicari. Menurut Kakang Mertaka di Kadipaten juga telah diumumkan untuk mencari Gusti Putri. Kita bisa menyamar dengan pakaian tante pria. Lagi-lagi kita hanya di hutan ini. Tidak akan jauh, Bibi. Siapa tahu kita bisa menemukan keberadaan Puspita, Lata Manjari berkata sambil tersenyum. Bagaimana dengan Kakang Mertaka? Dia akan sangat marah dengan bibinya, jawab Nyai Tantina dengan cepat. Supaya Paman Mertaka tidak tahu, besok aku akan minta izin kembali ke pantai bersama Tante. Jadi saat itulah kami pergi mencari Puspita. Aku yakin Paman akan sibuk mencari Puspita. Juga dengan berbagai persiapan untuk pergerakan di Kadipaten. Tanda merek dagang kembali putri cantik itu tersenyum.
semakin memperlihatkan kecantikannya yang semakin sempurna. Andai saja angin punya mata dan kebetulan lewat melihat senyum gadis itu, maka seketika angin pun akan berhenti untuk menyapa gadis itu. Tapi Gusti Putri, bagaimana dengan nenek cantik Gusti Putri dan suaminya? Bukankah Gusti Putri masih membayangi mereka? Tanya Nyai Tantina. Untuk sementara Eyang Cantik dan Eyang Pranayam tidak melakukan hal-hal yang mencurigakan. Saya sudah tahu niat mereka di sini. Meski masih ada niat lain terkait apa yang dicari Eyang Cantik, kata Lata Manjari. Benarkah Gusti Putri? Apa yang mereka cari Gusti Putri? Tanya Nyai Tantina dengan wajah heran. Nanti Tante akan tahu. Yang penting sekarang kita menemukan keberadaan Puspita. Cantik kembali tersenyum. Nyai Tantina tampak menganggukkan kepala. Ia kagum dengan gadis muda di hadapannya. Selain memiliki kecerdasan untuk menilai sesuatu, ia juga cepat dalam bertindak. Seperti memiliki begitu banyak mata dan telinga. Begitu banyak yang ia ketahui di luar suaminya yang tampak masih ragu-ragu dalam berakting. Namun satu hal yang Nyai Tantina tidak tahu adalah bahwa Lata Manjari bertindak sendiri di luar kepentingan kelompok pertapaan dan kepentingan orang tua yang curang. Lata Manjari yang tidak mau hanya mengikuti apa yang dikatakan Ki Mertaka bergerak cepat bersama rakyatnya. Wajah Ki Mertaka tampak cemberut ketika mendengar Lata Manjari yang ingin kembali ke pantai secara tiba-tiba. Namun setelah mendengar penjelasan Puspita, ia akhirnya tidak bisa menahan diri. Apalagi Lata Manjari adalah tuannya. Dengan berat hati, Ki Mertaka melepaskan Lata Manjari bersama orang-orang yang dibawa oleh Lata Manjari dari tepi pantai. Nah, Anda juga berjalan melalui hutan ini. Cari keberadaan gadis seusiaku. Jika mencurigai sesuatu cepat laporkan padaku. Tapi gerakan dengan hati-hati agar tidak menaruh kecurigaan pada murid-murid Paman Mertaka, kata Lata Manjari kepada orang-orang yang menemaninya di perjalanannya. Orang-orang yang tidak lain adalah seorang prajurit di bawah komandonya. Bagus Gusti, di mana kita bisa bertemu Gusti, kata seorang prajurit dengan tubuh yang kuat. Benih malam ketika malam telah mencapai puncaknya kembali lagi ke sini. Paman ingat pohon itu, kata Lata Manjari sambil menunjuk pohon beringin yang cukup besar. Baik Gusti, kami mohon Gusti, prajurit itu berkata lalu meninggalkan Lata Manjari dan Nyai Tantina. Saya bingung dengan Gusti Putri, kata seorang prajurit muda, melihat pakaian yang mereka kenakan kebanyakan orang. Apa yang kau bingungkan? Tanya prajurit kekar dengan kumis tebal menghiasi wajahnya. Kenapa Gusti Putri selalu bertindak tanpa sepengetahuan Tuan Mertaka? Jawabnya sambil terus berjalan menyusuri hutan. Sudahlah, Temte Tuan Mertaka juga bekerja untuk Gusti Putri. Seharusnya beruntung bisa bekerja langsung di bawah komando Gusti Putri, kata pria berkumis itu sambil tersenyum. Tampaknya prajurit muda itu menganggukkan kepalanya perlahan, seolah mengatakan kebenaran yang dikatakan prajurit berkumis itu. Mereka terus menelusuri hutan secara perlahan. Mereka juga dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil agar tidak menimbulkan kecurigaan. Matahari terbit, beberapa cantrik padepokan di sisi barat hutan alas larang sedang beristirahat di bawah pohon beringin. Mereka baru saja selesai memperbaiki aliran sawah, juga membersihkan kolam ikan di ujung sawah padepokan, sambil meminum minuman dingin yang mereka bawa, yang sudah mulai mengenyangkan. Namun mereka segera berhenti berbicara ketika dari kejauhan mereka melihat 3 orang pria menelusuri anak tangga di sawah mereka. Ketiga orang yang tak lain Kamandanu, Jambunada dan Puspita itu semakin mendekat ke arah sang cantrik yang sudah berdiri menunggu kedatangan mereka. Kamandanu tersenyum hormat pada gadis-gadis itu. Maaf Kisanak, apakah Ki Resi Rengga di padepokan? Tanya Kamandanu pelan. Maaf Ki, Eyang Guru sedang tidak ada di padepokan sekarang, jawab seorang wanita cantik yang memandang Kamandanu sambil tersenyum. Bagaimana dengan Adi Suta? Apakah dia ada di padepokan? Tanya Kamandanu lagi. Sekarang Paman Guru tidak ada di padepokan. Menurut beberapa muridnya ia berada di padepokan Puncara Agni. Ada keperluan Aki dan Ger untuk bertemu Eyang Guru dan Paman Guru, kata sang cantrik yang berdiri paling depan. Kami hanya ingin mengunjungi kerabat Ki.
Sekali kami datang ke sini untuk bertemu Ki Rengga dan Adisuta, kata Kamandanu. Kalau Aki dan Ger mau, mampir dulu ke gubuk kami, cantriknya ramah. Sesaat Kamandanu terdiam menimbang sesuatu. Lalu lelaki tua itu tersenyum pada cantrik yang tampak ramah padanya. Terima kasih Kisanak, kita harus kembali. Tentu akan memakan waktu lama jika kita harus menunggu Ki Resi dan Adisuta berada di padepokan. Jadi sampaikan saja salamku untuk Ki Resi dan Adisuta, tanda merek dagang, jawab Kamandanu. Kalau boleh tahu siapa nama Aki, tanya gadis itu lagi. Nama saya Kamandanu Kisanak. Baiklah, kami pamit dulu. Maaf mengganggu istirahat semua orang, kata Kamandanu kemudian membalikkan badannya mengikuti Jambu Nada dan Puspita. Cantrik tampak sedikit terkejut melihat Kamandanu, tetapi mereka tampaknya tidak terlalu memikirkan kepentingan Kamandanu. Jadi mereka duduk dan melanjutkan percakapan mereka yang terhenti. Sementara itu, di Puncara Agni, seorang siswa terlihat bergegas ke kamar pribadi Ki Mertaka. Dalam kemarahan, Ki Mertaka meninggalkan ruangan. Dua gadis juga keluar dan meninggalkan ruangan. Ada apa Tem Lejong? Tanya Ki Mertaka sinis. Maaf guru, saya baru saja melaporkan beberapa hal yang cukup penting, jawab seorang siswa bernama Lejong. Cepat katakan, Ki Mertaka menatap tajam. Yang pertama, Gusti Putri tidak berada di pantai. Yang kedua, para santri mendapatkan jejak orang yang biasa memata-matai Sandi Majapahit. Dan yang ketiga, dua orang yang berada di padepokan benar-benar prajurit Majapahit, kata Lejong dengan suara yang jelas. Menyuruh siswa lain untuk mencari jejak Gusti Putri, kata Ki Mertaka dengan wajah memerah. Awas dua orang itu, malam ini kita akan mengepung kediaman mereka dan menangkap mereka. Dan kalian memanggil jasa Wiret di Kadipaten, mengatakan saya butuh bantuannya, lanjut Ki Mertaka. Tuan yang baik, jawab Lejong cepat. Saat Lejong hendak berpamitan, Ki Mertaka menghentikannya. Tunggu Lejong, di mana Anda melihat jejak kaki mata-mata Sandi, tanya Ki Mertaka. Terakhir di dekat padepokan Sekarwangi Guru. Tapi kami tidak tahu di mana mereka berada karena gerakan mereka terlalu cepat. Sepertinya mereka adalah orang terlatih. Baiklah, lakukan apa sudah kubilang, guru yang baik. Aku mohon guru, jawab Lejong lalu meninggalkan Ki Mertaka yang tampak marah. Ki Mertaka terlihat menahan perasaannya. Giginya bergemeletup dengan tangannya yang terkatup rapat.